Bang, dan ada sekitar 1.500 orang akan diverifikasi apakah betul pertambahan itu ada. Jadi kita akan mungkin berada di atas 250 ribuan orang nanti di DPT kita nanti di pilkada ini. Sehingga ini penting Pak untuk disosialisasikan kepada masyarakat agar ketika mereka datang kasihan ke rumah itu, tujuannya itu adalah untuk memastikan bahwa kita adalah pemilih potensial, pemilih yang akan nanti diundang untuk hadir di TPS untuk mencoblos dengan pemutaran data ini. Dan saya berharap juga sebenarnya di pemutaran data ini kalau nanti betul-betul kronologinya itu akan bagus, siapa tahu nanti bisa menjadi salah satu dasar kalau memungkinkan untuk kita ajukan pertambahan TPS dengan data-data yang valid ketika terjadi pemutaran data ini. Sekalian, sehingga ini penting untuk bisa diingatkan kepada masyarakat agar kali nanti yang diminta paling KTP dan KK di masyarakat ya. Jadi ini mohon dibantu Bapak sekalian untuk menyampaikan kepada masyarakat di sekitar untuk keluarga, sahabat agar bisa memberikan data yang diminta oleh Pantabi ini. Sehingga kemudian hak-hak politik nanti bisa dilayani dengan baik oleh KPU. Seperti itu KPU dan jajarannya. Dan nanti setelah karena Pantabi ini sebentar juga bertugas mulai tanggal 24 Juni nanti berakhir masa tugasnya sampai 25 Juli, sekitar 1 bulan masa tugasnya seperti itu. Sehingga ini perlu sekali diaktifkan karena memang ini kan 300 hari jadi masa pilkada, masa kampanye nanti hanya 60 hari. Jadi ini akan sempit sekali waktu kita, sehingga dengan menerima dengan baik teman-teman kami yang nanti akan bertugas sebagai Pantabi ini nanti salah satu bentuk daripada partisipasi dan salah satu cara untuk mensukseskan pilkada ini. Apatah lagi jargon kita untuk Selatan ini pilkada untuk kita, dari kita, oleh kita, dan untuk kita. Jadi pilkada ini tujuan akhirnya adalah kesejahteraan. Sehingga dengan ikut berpartisipasi membantu mensukseskan ini, saya kira insya Allah akan membuat kemudian pilkada ini akan sukses, dan mudah-mudahan kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala kita sebagai setengah ustaz kayak ini saya sering sebutkan Pak di beberapa sosialisasi bahwa siapa yang turut andil mensukseskan pilkada sama dengan orang itu akan mendapatkan kebaikan sebanyak jumlah masyarakat di Pangkep. Pangkep saya jumlah penduduknya di atas 300.000 orang, berpahala lebih dari 300.000 orang. Kalau kita ikut turut serta membuat kemudian pilkada dengan tentu membantu dalam segala prosesnya supaya kemudian ini pilkada ini bagus. Lanjut sekalian, insya Allah kalau berkaitan dengan pendaftaran calon kan ini persoalan sudah dibuka kemarin dan kemudian nihil, sehingga di selatan itu sekalian hanya 3 kabupaten yang ada calon persoalangannya. Salah satunya kalau tidak salah Selayar, kemudian ada Bantaeng, kayaknya ada Bulukumba juga, ada hanya 3 yang membutuhkan ya. Ada hanya 3 kabupaten yang ada calon persorangan. Karena ini kalau calon persorangan itu syaratnya adalah 10% dari DPT. Jadi kemarin yang dibutuhkan itu adalah 27.723. Hanya itu yang di 24.973 yang dibutuhkan untuk menjadi calon persorangan. Jadi kalau ada kemarin itu yang mau jadi persorangan, dia harus mengumpulkan paling tidak sebanyak itu dukungan 24.973. Untuk calon yang maju lewat parpol itu 20% Pak dari jumlah anggota DPR. Jadi kalau anggota DPR-nya 35, kali 20% itu dapat 7 orang. Jadi semua nanti calon ini harus mengumpulkan minimal 7 kursi untuk dia maju nanti sebagai calon lewat parpol. Pendaftaran kita seperti tadi disebutkan oleh teman-teman Bapak baik dari Dandim maupun dari Polres itu di tanggal 27 Agustus. 27 Agustus itu pendaftaran sampai tanggal 29 Agustus. Nanti penelitian berkasnya itu mulai dari tanggal 27 Agustus sampai 21 September. 22 September ditetapkan sebagai pasangan calon. Nanti setelah itu adalah masa kampanye 25
sampai 23 November. Nanti ada masa tenang 3 hari, kemudian masuk kita pencoblosan di tanggal 27 November. Secara umum Pak, sebenarnya kalau saya, ini kan untuk partisipasi masyarakat ini kita banyak metode. Metode yang pertama yang kita lakukan sebenarnya, kita sudah melakukan survei untuk 4 segmen pemilih yang ada di Kabupaten Pangkep. Mulai dari segmen pemuda, segmen perempuan, segmen disabilitas, dan segmen yang miskin-miskin yang terlantar, yang susah mendapatkan informasi. Ada 4 segmen yang selama ini kita diteliti, ya, kita berikan penelitian oleh SKP dari Makassar untuk meneliti perilaku ini. Kemudian secara umum kita KPU ini juga melaksanakan kegiatan-kegiatan, dan mungkin nanti karena kita lakukan ini di perkecamatan, ada acara kita namanya KP Demokrasi. Nanti KP Demokrasi ini diundang hampir seluruh Forkopimda, tokoh-tokoh masyarakat yang ada di kecamatan, kepala desa, BPD, tokoh pemuda, kita undang semua. Kenapa? Untuk mensosialisasikan ini, betapa pentingnya ini kepada seluruh masyarakat Pangkep untuk turut berpartisipasi mensukseskan ini pilkada ini. Karena saya seperti yang